Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya akan tutorialkan cerita kita di bulan September, yaitu cerita yang kedua yang berjudul Hikmat Salomo atau Memilih yang Benar. Nah, bagaimana ceritanya kita simak bersama ya. Selamat sore adik-adik. Sore kak. Kalian lihat apa yang kakak bawa nih. Kira-kira kakak mau cerita apa ya hari ini? Tahu kak? Penasaran nggak? Hah? Tentang apa? Raja? Wah, tentang apa lagi? Tentang pendekar? Daripada penasaran, kita simak saja ya ceritanya. Sekarang kalian duduk yang rapi, dengarkan ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bijaksana karena dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya. Pada suatu hari, ada sebuah kejadian di mana dua orang ibu bertengkar memperebutkan satu anak. Ada satu orang ibu yang anaknya sudah meninggal, seorang ibu lagi anaknya masih hidup, dan kedua ibu itu bertengkar dan sama-sama mengaku bahwa anaknya lah yang hidup itu. Mereka saling menuduh bahwa bayi itu telah tertukar. Raja Salomo mendengar hal tersebut, kemudian memanggil kedua ibu itu dan meminta anaknya yang masih hidup dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang kalian perebutkan?" Ini anakku raja. Tidak raja, ini anakku. Aku tidak ada raja. Ini anakku. Serahkan anak itu kepadaku, bayi itu kepadaku. Itu anakku raja. Aku akan meletakkannya ke sini. Karena kalian memperebutkan satu bayi ini, maka saya punya cara untuk membaginya. Saya akan membelahnya menjadi dua, sebagian untuk kamu dan sebagian lagi untuk kamu. Benar itu raja. Benar saja, biar adil. Jangan raja, aku mohon. Itu jangan dibelah raja. Jangan. Saya akan ambil pedang saya. Raja, aku mohon raja. Jangan dibelah anak ini. Bagus raja, belah aja. Biar adil. Satu untuk dia, sebelah untuk saya. Tidak raja. Saya akan membelahnya. Saja anak itu pada dia raja. Satu. Biarkan dia hidup, jangan dibunuh raja. Biarkan dia tetap hidup. Dua. Raja dia kepada ibu yang satu raja. Aku Belah saja, mohon raja. raja. Belah Tidak saja. raja. Jangan raja. Baiklah, aku telah mengetahui siapakah ibu yang sebenarnya dari bayi ini. Karena kau begitu mengasihi bayi ini, sehingga kau rela memberikan bayi ini kepada ibu yang berbaju oranye ini. Engkaulah ibu yang asli. Maka kau boleh membawa bayi ini dan pulanglah. Terima Pergilah. kasih raja. Adil itu anakku raja. Terima kasih raja. Dan kau, karena kau telah berdusta, kau telah berbohong, maka kau harus dihukum. Aduh, jangan hukum aku raja. Maafin aku. Aku udah mau lakukannya lagi. Jangan hukum aku ya raja. Itu sudah ketetapannya bahwa setiap orang yang berdusta akan dihukum. Maka kamu harus menerima hukumannya. Aduh, jangan tolong raja, jangan hukum aku. Tolong mohon raja, mohon. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Nah, tadi Raja Salomo itu melakukannya itu dengan cara apa? Dengan cara berhikmat. Nah, hikmat itu apa sih? Nah, hikmat itu berasal daripada Tuhan, adik-adik. Pengetahuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau bisa disebut juga dengan kebijaksanaan. Seorang raja itu perlu namanya kebijaksanaan atau hikmat untuk memimpin. Nah, Raja Salomo itu adalah raja yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kalian tahu, ibu yang pertama tadi, dia menangisi anaknya, dia begitu mengasihi anaknya. Sehingga walaupun itu adalah anak kandungnya, dia rela memberikannya kepada yang bukan ibunya tadi supaya anak itu tetap bisa hidup. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita terlebih lagi mengasihi kita semuanya. Karena kita adalah anak-anaknya.
Dan Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan satu-satunya. Sehingga kita hanya menyembah kepada Tuhan itu saja. Dan kalian tahu bagaimana tadi Raja Salomo itu ketika ditanya Tuhan, sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada Raja Salomo ini, apa yang kau minta daripadaku? Kata Tuhan. Tetapi Raja Salomo minta apa? Dia selalu minta hikmat adik-adik, atau kebijaksanaan. Karena untuk menjadi seorang raja yang baik, maka perlu hikmat dan kebijaksanaan. Setiap hari dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan? Tuhan menepati janjinya. Tuhan mengabulkan doa daripada Salomo. Lalu bagaimana ya kira-kira untuk supaya kita mendapat atau mendapat jawaban doa daripada Tuhan? Tuhan itu menjawab doa kita tepat pada waktunya dan menepati janjinya adik-adik. Tuhan sudah menetapkannya semuanya itu dalam Alkitab. Bahwa Tuhan berjanji dia akan menepati. Lalu tugas kita adalah taat dan percaya. Hanya orang taat dan percaya yang akan Tuhan tepati janjinya. Maka oleh sebab itu adik-adik, kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang percaya kepada Tuhan, dan juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan kemanapun kita pergi ataupun melakukan sesuatu. Contohnya, kita pergi ke sekolah, kita minta pimpinan Tuhan, ya. Atau kita melakukan sesuatu, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita diberi hikmat. Apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Apakah hal itu benar atau salah? Atau hal itu dari Tuhan atau dari iblis? Sehingga ketika kita memilih sesuatu, kita dapat memilih yang benar, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Siapa yang mau dapat hikmat daripada Tuhan? Yuk, kita berdoa semuanya. Kakak pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke, cerita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.